nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah yang Maha Kuasa, Engkau telah memberi kami sabda-Mu sebagai lampu penuntun langkah kami dan obor penyuluh jalan kami. Lewat Roh-Mu yang kudus, berikanlah kami telinga yang rela mendengarkan dan hati yang ingin tahu kehendak-Mu, supaya kami dapat menikmati sukacita dalam firman-Mu. Demi Kristus sabda-Mu yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dan Roh Kudus, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Pada waktu itu, Natanael datang kepada Yesus atas ajakan Filipus. Tatkala melihat Natanael datang, Yesus berkata tentang dia, "Lihat, inilah seorang Israel sejati, tidak ada kepalsuan di dalamnya." Kata Natanael kepadanya, "Bagaimana engkau mengenal aku?" Jawab Yesus kepadanya, "Sebelum Filipus memanggil engkau, aku telah melihat engkau di bawah pohon ara." Kata Natanael kepadanya, "Rabi, engkau anak Allah, engkau raja orang Israel." Yesus menjawab katanya, "Karena aku berkata kepadamu, aku melihat engkau di bawah pohon ara, maka engkau percaya. Engkau akan melihat hal-hal yang lebih besar daripada itu." Lalu kata Yesus kepadanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya engkau akan melihat langit terbuka dan malaikat-malaikat Allah turun naik kepada Anak Manusia." Demikianlah Injil Tuhan. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan, Gereja Katolik hari ini dalam Injil Yohanes mengisahkan panggilan Natanael. Bagaimana Natanael dipanggil untuk mengikuti Yesus? Menarik untuk melihat bagaimana Filipus mengajak Natanael untuk melihat dan mengalami interaksi terlebih dahulu dengan Yesus. Ketika Natanael mengikuti ajakan itu dan bertemu dengan Yesus, disitulah Yesus memuji dia sebagai seorang Israel sejati, seorang pemuda yang tidak ada kepura-puraan di dalamnya. Dan tanpa dilihat Natanael, Yesus sudah terlebih dahulu melihat dia duduk di bawah pohon ara sebelum Filipus memanggilnya. Ada hal yang mengesankan dan mengagetkan Natanael ketika ia berjumpa dengan Yesus. Bukan saja karena Yesus terlebih dahulu melihat dia di bawah pohon ara, melainkan karena pujian yang diberikan Yesus, dialah Israel sejati. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan, perjumpaan yang dialami Natanael dengan Yesus membuat dirinya semakin yakin akan mengikuti Yesus. Hal ini diperkuat oleh kata-kata Yesus sendiri yang meyakinkan Natanael bahwa Yesus adalah Rabi, Anak Allah, dan Raja orang Israel. Pertama-tama bukan karena Yesus sudah melihat dia duduk di bawah pohon ara, tetapi karena hal dan perbuatan besar yang akan dia lihat dan alami. Bahwa Natanael akan melihat langit terbuka
dan malaikat-malaikat Allah turun naik kepada anak manusia. Relasi dengan Allah tidak lagi melalui tangga yang menyentuh langit itu, karena tangga itu sudah digantikan oleh Allah sendiri dengan putranya yang terkasih, yang sekarang hadir dan yang telah memanggil dia. Saudara-saudariku yang terkasih, pengalaman yang demikian pasti juga pernah kita alami atau bahkan kita lakukan kepada sesama kita. Berawal dari kesan pertama yang baik, pasti akan memberikan kesan yang baik pula dan sulit dilupakan. Namun, banyak cara kita memberi kesan yang mungkin sulit dilupakan orang, serta mampu membahagiakan orang lain. Sebagai contoh, ketika kita memiliki angan-angan atau memiliki keinginan bertemu dengan seseorang dan tidak bisa berjumpa, tetapi tiba-tiba ada waktu di mana kita bertemu dengan dia yang kita idam-idamkan, dan pertemuan itu membuat kita pasti bahagia. Apalagi kalau ia dan kita mendapat sesuatu dari orang yang kita idolakan itu, pasti tambah bahagia dan akan teringat sampai kapanpun. Begitu juga kesan yang baik itu diterima Natanael dengan cara dia mau mengikuti Yesus dan menjadi murid Yesus. Serta Yesus mengatakan bahwa dia akan melihat langit terbuka dan para malaikat akan turun naik dari surga. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan, bersama dengan gereja semesta pada hari ini, kita merayakan pesta Santo Mikael, Gabriel, dan Rafael, malaikat agung. Para malaikat berperan sesuai dengan namanya masing-masing dalam hidup kita. Nama malaikat agung Mikael berarti siapakah yang seperti Tuhan. Malaikat agung Mikael memiliki peran penting dalam membela kita melawan setan dan kuasa-kuasa jahat. Malaikat agung Gabriel berarti kekuatan Allah. Pasti kita tidak asing lagi dengan nama malaikat ini. Malaikat agung Gabriel adalah malaikat yang datang kepada Bunda Maria untuk memberitahukan bahwa Bunda Maria akan melahirkan dan membesarkan Yesus Sang Mesias. Nama malaikat agung Rafael berarti kesembuhan dari Allah. Dikatakan sebagai malaikat penunjuk jalan dan penyembuh. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan, dalam permenungan hari ini kita diajak untuk meneladani panggilan Natanael yang dengan tulus hati mengikuti Yesus. Kita juga diharapkan berani dengan tulus mengikuti Yesus sampai kita boleh bersama Dia dalam kerajaan surga. Dalam permenungan pada hari ini, kita bisa belajar dari panggilan Natanael. Pertama, panggilan itu adalah sebuah pertemuan dan pengalaman pribadi. Tepatnya pengalaman perjumpaan dengan Yesus sendiri yang memanggil. Perjumpaan dengan seseorang seharusnya bukan saja lewat begitu saja, tapi bagaimana kita memberi makna dalam perjumpaan itu. Kedua, pengalaman mengalami sendiri Allah dan meyakini siapa Dia pada akhirnya harus diwartakan. Kita sebagai seseorang yang mengakui sebagai pengikut Kristus, kita seharusnya lebih mengenal Dia yang memanggil dan diharapkan kita mewartakan kebaikan Dia kepada siapa saja. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan, kita semua sebagai seorang Katolik pasti memiliki nama pelindung. Sejauh manakah
Nama itu dan kita tahu tentang jejak perjalanan hidup Santo Pelindung kita. Kita seharusnya mampu meneladani sikap hidup orang kudus yang disematkan pada nama kita. Agar nama itu bukan hanya sekedar nama, melainkan nama yang memiliki arti sesuai dengan teladan dari nama orang kudus itu. Sudahkah kita mewujudkan teladan para kudus yang tersemat pada nama kita kepada orang-orang yang kita jumpai dalam hidup sehari-hari? Sudahkah perjumpaan dengan Kristus yang kita alami dalam doa-doa kita wujudkan dengan tindakan nyata atau dengan kata-kata yang menghibur saja? Ya Tuhan Allah yang berbelas kasih, terima kasih untuk segala berkat-Mu dalam hidup kami sampai hari ini. Engkau perkenankan kami menikmati ciptaan-Mu yang sungguh luar biasa indahnya. Ya Tuhan, kami mohon berkatilah kami agar senantiasa merindukan Dikau dalam perjalanan hidup kami, baik dalam suasana duka maupun dalam suka. Berkatilah kami agar kami seperti Natanael yang mengalami perjumpaan dengan Dikau dan dengan tulus hati menyatakan dirinya ingin mengikuti Engkau. Dan kami yang mengalami perjumpaan dengan Dikau mampu menyatakan dalam hidup kami bukan saja dengan kata-kata yang manis, melainkan dengan tindakan nyata. Berani bertemu dengan Yesus dalam diri orang-orang yang sederhana, yang kecil, dan yang membutuhkan. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Doa Santo Yusuf. Salam penjaga Sang Penebus, suami perawan Maria yang terberkati. Kepadamu Allah mempercayakan putra tunggalnya. Kepadamu Maria menaruh kepercayaannya. Bersama denganmu Yesus menjadi manusia. O Yusuf yang terberkati, perlihatkanlah dirimu sebagai seorang bapa juga bagi kami, dan bimbinglah kami di sepanjang perjalanan hidup. Perolehkanlah bagi kami rahmat, belas kasih, dan keberanian, dan lindungilah kami dari segala yang jahat. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam percobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala masa. Amin. Terima kasih sudah menyaksikan renungan hari ini. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan tombol loncengnya agar Anda yang pertama mendapatkan notifikasi updatean renungan harian dari Komsos Keuskupan Padang.
dan bagikan ke sosial media agar saudara-saudara kita dapat mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan.